Apa jadinya kalau cuma modal antar pesanan ayam geprek, kamu malah dapat bonus cinta dari seorang modal papan atas? Di saat deretan pria berjas mewah ditolak mentah-mentah, kurir jaket hijau ini justru yang dipilih. Siapa sangka, kunci hati wanita bukan soal isi dompet, tapi soal sesuatu yang gak mereka punya. Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel kesayangan kita. Hari ini saya akan membawakan sebuah kisah inspiratif sekaligus bikin gregetan tentang takdir yang gak terduga. Sebelum kita masuk ke ceritanya, yuk dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan cerita seru lainnya. Sudah? Oke, mari kita mulai. Matahari Jakarta siang itu seolah berada tepat di atas kepala, memancarkan panas yang sanggup menguapkan aspal jalanan. Di tengah kemacetan yang merayap di kawasan Sudirman, seorang pemuda bernama Egy duduk di atas motor bebek tuanya yang mesinnya sudah mulai batuk-batuk. Jaket hijaunya yang sudah memudar warnanya akibat paparan sinar UV dan debu polusi tampak basah oleh keringat di bagian punggung. Namun, Egy tidak punya waktu untuk mengeluh. Baginya, setiap detik yang terbuang adalah rupiah yang hilang. Egy bukanlah pemuda tanpa impian. Dahulu, ia adalah mahasiswa berprestasi yang terpaksa menanggalkan mimpinya di bangku kuliah ketika ayahnya berpulang secara mendadak. Kini, tanggung jawab besar ada di pundaknya, menghidupi ibunya yang mulai sakit-sakitan dan membiayai sekolah adik perempuannya, Tiara, yang masih duduk di bangku SMA. Egy tidak peduli jika teman-teman seangkatannya kini sudah duduk manis di kantor ber-AC dengan kemeja necis. Baginya, asalkan ada orderan yang masuk ke ponselnya yang retak di bagian sudut, itu sudah cukup untuk menyambung nafas keluarga. Satu pesanan masuk, jemput di kedai ayam geprek pedas gila. Bisik Egy pada dirinya sendiri setelah mendengar bunyi denting notifikasi yang sangat ia hafal. Dengan sigap, ia memutar gas motornya, selap-selip di antara mobil-mobil mewah yang berderet rapi. Di dalam mobil-mobil itu, orang-orang tampak nyaman dengan pendingin ruangan, sementara Egy harus bertarung dengan asap knalpot Metro Mini yang hitam pekat. Sesampainya di kedai, Egy harus mengantri. Keringat menetes dari balik helmnya yang sudah mulai longgar busanya. "Mas Egy, rajin banget hari ini. Sudah berapa tarikan?" tanya pemilik warung yang sudah mengenal Egy karena keramahannya. Egy hanya tersenyum tipis sambil mengusap peluh dengan lengan jaketnya. "Alhamdulillah mas, lagi kejar target buat bayar SPP adik," jawabnya singkat namun penuh determinasi. Sifat Egy yang jujur dan tak pernah mengeluh membuatnya disukai banyak pemilik resto, meski penampilannya sangat kontras dengan kemewahan pusat kota. Setelah menerima paket makanan, Egy kembali berpacu dengan waktu. Ia selalu memastikan makanan yang ia bawa tetap rapi dan hangat. Baginya kepuasan pelanggan adalah harga mati, bukan sekedar untuk mengejar rating bintang 5. Tapi karena ia tahu, rasanya bekerja keras mencari uang untuk membeli sesuap nasi. Namun di balik ketegaran itu, ada rasa lelah yang luar biasa. Terkadang, saat berhenti di lampu merah, Egy menatap pantulan dirinya di spion motor yang buram. Wajahnya kusam, matanya sayu karena kurang tidur, dan kulitnya terbakar matahari. Ada secercah tanya di hatinya, sampai kapan aku akan terus seperti ini? Egy tidak tahu bahwa hari ini bukan sekedar hari kerja biasa. Ia tidak tahu bahwa rute pengantaran selanjutnya akan membawanya masuk ke dalam sebuah dunia yang selama ini hanya ia lihat dari layar televisi. Dunia di mana sepatu yang dipakai satu orang saja harganya setara dengan cicilan motornya selama 3 tahun. Dengan membonceng kotak makanan di jok belakang, Egy memacu motornya menuju sebuah kawasan elit di Menteng, tidak menyadari bahwa di sana takdir besar sedang menantinya untuk mengubah hidupnya selamanya. Ia hanya seorang kurir kecil, namun ia memiliki integritas yang lebih besar dari gedung pencakar langit manapun di kota ini. Motor bebek Egy menderu pelan saat memasuki kawasan perumahan elit di jantung Menteng. Di sini, kebisingan Jakarta seolah diredam oleh pepohonan rindang dan tembok-tembok tinggi yang dilapisi marmer mahal.
Egy melirik layar ponselnya yang redup, memastikan nomor rumah yang tertera pada aplikasi. Jalan Cendana, nomor 12A, gumamnya. Ketika ia sampai di depan gerbang hitam raksasa setinggi 3 meter, Egy sempat ragu. Ia merasa seperti debu kecil yang mencoba masuk ke dalam kotak perhiasan. 2 orang petugas keamanan bertubuh tegap dengan seragam safari langsung mencegatnya di pintu masuk. Mereka menatap Egy dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan pandangan merendahkan. Jaket hijau Egy yang berdebu dan aroma asap jalanan yang melekat pada tubuhnya jelas terlihat tidak selaras dengan lingkungan itu. "Kirim makanan untuk Nona Clarissa," ujar Egy sopan, sambil menunjukkan layar ponselnya. Setelah pemeriksaan yang ketat dan sedikit sinis, gerbang itu terbuka pelan, memperlihatkan sebuah mansion megah bergaya klasik modern yang disinari lampu-lampu kristal dari kejauhan. Halaman rumah itu penuh dengan mobil-mobil supercar yang harganya bisa membeli seluruh kampung halaman Egy. Ada Lamborghini, Ferrari, hingga Porsche yang berderet rapi, berkilauan di bawah lampu taman. Suara dentuman musik house berkualitas tinggi terdengar samar dari arah kolam renang di area belakang. Egy memarkirkan motor tuanya di pojok paling belakang, sebisa mungkin agar tidak merusak pemandangan indah di sana. Dengan menenteng kantong plastik berisi pesanan, ia berjalan menuju area pesta, sesuai instruksi di aplikasi. Saat Egy melangkah masuk ke area outdoor mansion tersebut, waktu seolah melambat. Ia mendapati dirinya berada di tengah kerumunan orang-orang yang mengenakan pakaian desainer ternama. Wangi parfum mahal yang menyeruak di udara hampir membuatnya pening, sangat kontras dengan bau oli dan bensin yang biasa ia hirup. Di tengah kerumunan itu, di sebuah panggung kecil yang dihias bunga-bunga segar, berdirilah Clarissa. Clarissa tampak sangat anggun dengan gaun satin berwarna emerald yang membalut tubuhnya dengan sempurna. Ia adalah pusat semesta malam itu. Di sekelilingnya, segerombolan pria tampan dengan potongan rambut klimis dan jam tangan seharga rumah mewah sedang tertawa keras berusaha memamerkan siapa yang paling hebat. Ada yang memamerkan kunci mobil, ada yang sibuk menceritakan bisnis propertinya di Bali, dan ada pula yang terus-menerus memuji kecantikan Clarissa dengan kata-kata manis yang terdengar hambar di telinga Egy. Egy berdiri di pinggir kerumunan, merasa sangat tidak nyaman. Ia mencoba mencari pelayan untuk menyerahkan makanan tersebut, namun semua orang seolah menganggapnya tidak ada, atau lebih buruk lagi, mereka menganggapnya sebagai pengganggu pemandangan. Tiba-tiba seorang pria bernama Rio, si paling dominan di lingkaran itu, menyadari keberadaan Egy. Rio tertawa mengejek sambil menunjuk ke arah Egy. "Hei, lihat! Ada interupsi dari jalanan. Sepertinya kurir ini tersesat masuk ke istana," ujar Rio yang disambut gelak tawa teman-temannya. Egy hanya menunduk, mencoba tetap profesional. Ia tidak membalas ejekan itu karena baginya yang penting tugasnya selesai. Namun saat mata Egy tidak sengaja bertemu dengan mata Clarissa, ia melihat sesuatu yang berbeda. Di mata wanita cantik itu tidak ada ejekan. Yang ada hanyalah rasa jenuh pada kepalsuan di sekelilingnya dan sedikit rasa penasaran pada sosok pemuda berjaket hijau yang tetap berdiri tegap meski sedang dihina. Malam itu di bawah kerlap-kirlip lampu pesta, Egy tidak menyadari bahwa dirinya bukan sekadar pengantar makanan, melainkan jawaban atas kebosanan Clarissa terhadap dunia yang serba pamer ini. Suasana di tepi kolam renang mansion itu mendadak menjadi panggung drama yang nyata. Rio, pria yang sejak tadi merasa paling berkuasa, merasa inilah saat yang tepat untuk menunjukkan dominasinya. Ia melirik ke arah teman-temannya, memberikan kode bahwa pertunjukan besar akan segera dimulai. Dengan langkah angkuh, Rio berjalan ke tengah area pesta, tepat di depan Clarissa, lalu berlutut dengan satu kaki. Ia mengeluarkan sebuah kotak beludu merah yang berisi cincin berlian yang berkilauan, begitu tajam di bawah sorot lampu kristal. "Clarissa," suara Rio menggema melalui mikrofon kecil yang dipasang di area pesta, membuat semua mata tertuju padanya. "Malam ini, di depan semua orang hebat di Jakarta, aku ingin menegaskan bahwa hanya aku yang pantas mendampingimu.
Cincin ini harganya miliaran, tapi itu tidak sebanding dengan kelas sosial yang akan kita bangun bersama. Maukah kamu menjadi tunanganku? Tepuk tangan riuh pecah dari kerumunan pria tampan dan wanita-wanita sosialita. Mereka sudah menganggap ini adalah happy ending yang sempurna bagi dua orang dari kasta tertinggi. Namun, Egy yang masih berdiri di tepi kerumunan hanya bisa terdiam. Ia merasa pesanan makanan di tangannya terasa semakin berat. Ia ingin segera pergi, tapi kerumunan orang yang menepi untuk menonton Rio malah mengunci posisinya di sana. Clarissa tidak segera menjawab. Wajahnya tidak menunjukkan rona bahagia atau haru. Ia justru menatap cincin itu dengan tatapan kosong, lalu beralih menatap wajah Rio yang penuh kesombongan. Di saat itulah, mata Clarissa kembali menangkap sosok Egy, si kurir berjaket hijau yang wajahnya penuh peluh, namun tatapan matanya jujur tanpa kepalsuan. Clarissa melihat bagaimana Egy tetap menghormati keadaan, tidak membalas hinaan Rio sebelumnya, dan tetap fokus pada tanggung jawab pekerjaannya. "Rio, bangunlah," ucap Clarissa dingin. Suasana yang tadinya riuh mendadak sunyi senyap. Rio mengerutkan kening. Senyum kemenangannya mulai memudar. "Apa maksudmu, Kla? Kamu pasti terharu, kan?" Clarissa menarik napas panjang. Ia tidak menyentuh kotak cincin itu sama sekali. Sebaliknya, ia melangkah maju, melewati Rio yang masih berlutut, dan berjalan lurus menembus kerumunan tamu yang bingung. Langkah kakinya yang anggun berhenti tepat di depan Egy. Semua orang menahan napas. Rio berbalik dengan wajah merah padam, sementara para pria tampan lainnya saling berbisik heran. "Kamu mengantar pesanan atas nama Clarissa, kan?" tanya Clarissa dengan suara lembut, sangat kontras dengan nada dinginnya pada Rio tadi. Egy yang terkejut hanya bisa mengangguk kaku. "Iya, Nona, ini pesanannya. Maaf jika saya mengganggu acaranya," jawab Egy sopan sambil menyodorkan kantong plastik itu. Clarissa tersenyum. Senyum tulus pertama yang ia tunjukkan sepanjang malam itu. Ia tidak mengambil makanan itu, melainkan justru meraih tangan Egy yang kasar karena sering menarik gas motor dan terpapar cuaca. Ia menggenggam tangan itu dengan erat dan menarik Egy ke tengah panggung, tepat di hadapan Rio yang kini sudah berdiri dengan tangan mengepal. "Teman-teman, terima kasih sudah datang. Tapi malam ini aku ingin membuat satu pengakuan. Rio, simpan berlianmu. Karena aku tidak butuh pria yang merasa bisa membeli cinta dengan harga. Aku lebih memilih pria yang tahu cara bekerja keras dan punya ketulusan dalam setiap tetes keringatnya." Clarissa mengangkat tangan Egy yang masih mengenakan sarung tangan motor yang setengah terbuka. "Mulai malam ini, jangan ada lagi yang bertanya siapa pria di hidupku. Inilah pria yang aku pilih. Dia mungkin hanya seorang kurir bagi kalian, tapi bagiku, dia adalah satu-satunya pria yang nyata di ruangan yang penuh kepalsuan ini." Guncangan besar melanda pesta itu. Rio merasa seperti ditampar di depan umum. Egy tertegun, jantungnya berdegup kencang seolah ingin melompat keluar. Ia hanyalah seorang pemuda yang tadi pagi bingung cara membayar SPP adiknya. Dan kini, ia berdiri sebagai pilihan hati dari wanita paling diinginkan di kota ini, di tengah tatapan penuh amarah dari para pria yang merasa diri mereka sempurna. Hening yang mencekam menyelimuti mansion itu hanya dalam hitungan detik, sebelum akhirnya meledak menjadi kegaduhan yang penuh dengan nada penghinaan. Rio, yang baru saja dipermalukan di depan umum, merasa harga dirinya hancur berkeping-keping. Wajahnya yang semula tampan, kini memerah padam. Urat-urat di lehernya menonjol saat ia menatap Egy dengan tatapan yang seolah ingin membunuh. "Apa kamu sudah gila, Clarissa?" teriak Rio, suaranya parau karena emosi yang meluap. "Kamu menolak cincin seharga miliaran dan memilih sampah jalanan ini. Dia bahkan tidak punya sepatu yang layak untuk menginjak lantai rumahmu. Dia bau keringat, bau bensin, dan mungkin rumahnya lebih kecil dari garasi mobil-mobilku." Teman-teman Rio, sekelompok pria dengan setelan jas custom-made, mulai ikut merangsek maju. Mereka membentuk lingkaran, mengepung Egy seolah-olah Egy adalah seorang kriminal yang baru saja mencuri permata berharga. Salah satu pria yang dikenal sebagai pengusaha muda sombong sengaja menyenggol bahu Egy dengan kasar hingga Egy hampir kehilangan keseimbangannya. "Hei kurir,
kamu pakai pelet apa sampai bisa mencuci otak Clarissa? Sindir pria itu sambil tertawa sinis. Lihat dirimu di cermin. Jaketmu kumal, motor bebekmu di depan sana sudah hampir jadi rongsokan. Kamu pikir kamu pantas berdiri di samping ratu seperti dia? Kamu hanya akan jadi bahan tertawaan seumur hidup. Egy tetap diam. Jantungnya berpacu hebat, namun ia tidak menunjukkan ketakutan. Ia menatap Rio dan kawan-kawannya dengan tatapan yang tenang. Ketenangan inilah yang justru membuat lawan-lawannya semakin marah. Baginya, cacian tentang kemiskinan adalah makanan sehari-hari di jalanan. Tapi dicaci karena ketulusannya adalah hal yang tidak bisa ia terima. Clarissa ingin membela, namun Egy dengan lembut menahan lengan Clarissa, memberi isyarat bahwa ia bisa menangani ini sendiri. Egy melangkah satu langkah maju, tepat berhadapan dengan Rio yang tingginya hampir sama dengannya. Tuan Rio, suara Egy terdengar rendah namun sangat stabil, tanpa ada getaran ketakutan sedikit pun. Saya mungkin benar, sepatu saya murah dan jaket saya berdebu. Saya bekerja di jalanan, berteman dengan panas dan asap. Tapi saya tidak pernah merasa rendah diri karena pekerjaan saya halal. Saya mengantar makanan ini dengan rasa tanggung jawab agar pelanggan saya tidak kelaparan. Sedangkan Anda, Egy menjeda sejenak, menatap mata Rio dengan tajam. Anda membawa cincin berlian, tapi Anda tidak membawa rasa hormat. Anda merasa bisa membeli manusia dengan angka-angka di rekening Anda. Di jalanan, kami belajar bahwa kehormatan itu diraih lewat perbuatan, bukan lewat pamer harta milik orang tua. Kurang ajar. Rio mengangkat tangannya, hendak melayangkan pukulan ke wajah Egy. Para tamu berteriak histeris, menyangka akan terjadi keributan fisik. Namun, dengan refleks yang terlatih karena setiap hari bertarung dengan liarnya jalanan Jakarta, Egy dengan tenang menangkap pergelangan tangan Rio sebelum sempat menyentuh wajahnya. Egy tidak membalas pukulan itu, ia hanya memegang tangan Rio dengan kuat, lalu melepaskannya secara perlahan. Saya kesini untuk bekerja, bukan untuk berkelahi. Ini pesanan Anda, Nona Clarissa. Tugas saya sudah selesai. Egy meletakkan pesanan makanan itu di atas meja marmer dengan sangat rapi, seolah-olah ia sedang meletakkan sebuah benda yang sangat berharga. Tindakan Egy yang tetap tenang dan profesional di tengah caci maki itu membuat para pria tampan di sana justru terlihat kerdil dan kanak-kanak. Clarissa menatap Egy dengan binar mata yang semakin terang. Ia semakin yakin bahwa pilihannya tidak salah. Di ruangan yang penuh dengan pria-pria sempurna secara fisik dan materi itu, hanya Egy yang menunjukkan sifat seorang pria jati. Rio hanya bisa berdiri mematung, dikelilingi oleh kemewahan yang tiba-tiba terasa hambar. Ia punya segalanya, tapi ia baru saja kehilangan hal yang paling diinginkannya karena kesombongannya sendiri. Egy membalikkan badan, berjalan tenang menembus kerumunan tamu yang kini menatapnya dengan rasa kagum yang diam-diam mulai tumbuh. Hening yang mencekam menyelimuti mansion itu hanya dalam hitungan detik, sebelum akhirnya meledak menjadi kegaduhan yang penuh dengan nada penghinaan. Rio, yang baru saja dipermalukan di depan umum, merasa harga dirinya hancur berkeping-keping. Wajahnya yang semula tampan, kini memerah padam. Urat-urat di lehernya menonjol saat ia menatap Egy dengan tatapan yang seolah ingin membunuh. "Apa kamu sudah gila, Clarissa?" teriak Rio, suaranya parau karena emosi yang meluap. "Kamu menolak cincin seharga miliaran dan memilih sampah jalanan ini. Dia bahkan tidak punya sepatu yang layak untuk menginjak lantai rumahmu. Dia bau keringat, bau bensin, dan mungkin rumahnya lebih kecil dari garasi mobil-mobilku." Teman-teman Rio, sekelompok pria dengan setelan jas custom-made, mulai ikut merangsek maju. Mereka membentuk lingkaran, mengepung Egy seolah-olah Egy adalah seorang kriminal yang baru saja mencuri permata berharga. Salah satu pria yang dikenal sebagai pengusaha muda sombong sengaja menyenggol bahu Egy dengan kasar hingga Egy hampir kehilangan keseimbangannya. "Hei kurir, kamu pakai pelet apa sampai bisa mencuci otak Clarissa?" sindir pria itu sambil tertawa sinis.
Lihat dirimu di cermin. Jaketmu kumal, motor bebekmu di depan sana sudah hampir jadi rongsokan. Kamu pikir kamu pantas berdiri di samping ratu seperti dia? Kamu hanya akan jadi bahan tertawaan seumur hidup. Egy tetap diam. Jantungnya berpacu hebat, namun ia tidak menunjukkan ketakutan. Ia menatap Rio dan kawan-kawannya dengan tatapan yang tenang. Ketenangan inilah yang justru membuat lawan-lawannya semakin marah. Baginya, cacian tentang kemiskinan adalah makanan sehari-hari di jalanan. Tapi dicaci karena ketulusannya adalah hal yang tidak bisa ia terima. Clarissa ingin membela, namun Egy dengan lembut menahan lengan Clarissa, memberi isyarat bahwa ia bisa menangani ini sendiri. Egy melangkah satu langkah maju, tepat berhadapan dengan Rio yang tingginya hampir sama dengannya. "Tuan Rio," suara Egy terdengar rendah namun sangat stabil, tanpa ada getaran ketakutan sedikit pun. "Saya mungkin benar, sepatu saya murah dan jaket saya berdebu. Saya bekerja di jalanan, berteman dengan panas dan asap. Tapi saya tidak pernah merasa rendah diri karena pekerjaan saya halal. Saya mengantar makanan ini dengan rasa tanggung jawab agar pelanggan saya tidak kelaparan. Sedangkan Anda," Egy menjeda sejenak, menatap mata Rio dengan tajam. "Anda membawa cincin berlian, tapi Anda tidak membawa rasa hormat. Anda merasa bisa membeli manusia dengan angka-angka di rekening Anda. Di jalanan, kami belajar bahwa kehormatan itu diraih lewat perbuatan, bukan lewat pamer harta milik orang tua." "Kurang ajar." Rio mengangkat tangannya, hendak melayangkan pukulan ke wajah Egy. Para tamu berteriak histeris, menyangka akan terjadi keributan fisik. Namun, dengan refleks yang terlatih karena setiap hari bertarung dengan liarnya jalanan Jakarta, Egy dengan tenang menangkap pergelangan tangan Rio sebelum sempat menyentuh wajahnya. Egy tidak membalas pukulan itu, ia hanya memegang tangan Rio dengan kuat, lalu melepaskannya secara perlahan. "Saya kesini untuk bekerja, bukan untuk berkelahi. Ini pesanan Anda, Nona Clarissa. Tugas saya sudah selesai." Egy meletakkan pesanan makanan itu di atas meja marmer dengan sangat rapi, seolah-olah ia sedang meletakkan sebuah benda yang sangat berharga. Tindakan Egy yang tetap tenang dan profesional di tengah caci maki itu membuat para pria tampan di sana justru terlihat kerdil dan kanak-kanak. Clarissa menatap Egy dengan binar mata yang semakin terang. Ia semakin yakin bahwa pilihannya tidak salah. Di ruangan yang penuh dengan pria-pria sempurna secara fisik dan materi itu, hanya Egy yang menunjukkan sifat seorang pria jati. Rio hanya bisa berdiri mematung, dikelilingi oleh kemewahan yang tiba-tiba terasa hambar. Ia punya segalanya, tapi ia baru saja kehilangan hal yang paling diinginkannya karena kesombongannya sendiri. Egy membalikkan badan, berjalan tenang menembus kerumunan tamu yang kini menatapnya dengan rasa kagum yang diam-diam mulai tumbuh. Nah, teman-teman, itulah kisah luar biasa dari Egy. Pesan moral yang bisa kita ambil adalah jangan pernah menilai buku hanya dari sampulnya. Status sosial dan harta bisa hilang dalam sekejap. Tapi, karakter dan ketulusan hati akan tetap abadi dan membawa kita ke tempat yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Untuk kalian yang sedang berjuang di luar sana, apapun pekerjaan kalian, lakukanlah dengan bangga dan jujur. Karena kita tidak pernah tahu siapa yang sedang memperhatikan dan mengagumi kerja keras kita. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jika kalian suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dukungan kalian sangat berarti untuk channel ini agar terus bisa memberikan konten yang menginspirasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan tetap rendah hati. Salam sukses dan sampai jumpa.